Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amatana bi asgharihi wa a'adana min barakatihi fid daraini amin. Al-Fatihah. Baik, langsung saja, biar tidak berlama-lama kita langsung masuk ke hadis yang ke-131, membahas tentang menyerahkan perkara bukan kepada ahlinya. Idza wusidal amru, apabila suatu perkara diserahkan ila ghairi ahlihi, bukan kepada ahlinya, fantadiri, maka tunggulah as-sa'ata, saat kehancurannya. Rawahul Bukhari, riwayat Bukhari. Jadi pada hadis terdahulu telah disebutkan bahwa apabila amanah diserahkan bukan lagi kepada ahlinya, maka tunggulah saat hari kiamat, yakni hari kiamat sudah dekat masanya. Dalam hadis ini dijelaskan pula bahwa bila mana suatu perkara diserahkan bukan kepada ahlinya, maka tunggulah saat kehancurannya. Dalam hadis yang terdahulu makna lahiriahnya menunjukkan kiamat kubro, sedangkan dalam hadis ini makna lahiriahnya menunjukkan pengertian kiamat sugro. Sekalipun demikian, kedua hadis tersebut mempunyai makna yang erat hubungannya. Selanjutnya hadis yang ke-132 tentang membela orang yang diumpat. Idza wuqi'a fir rajuli, apabila seseorang lelaki dijatuhkan, wa anta fi mala'in, dan Anda termasuk di antara, fakun lir rajuli nasiran, di antara sekumpulan orang yang menjatuhkannya, walil qaumi zajiron, jadilah Anda sebagai penolong lelaki itu dan cegahlah mereka. Wakum anhum, yaitu kaum yang menjatuhkannya, lalu tinggalkanlah mereka. Riwayat Ibnu Abu Dunya dalam kitab Dzamul Ghibah dari Anas radhiyallahu anhu. Hadis ini menerangkan tentang larangan ghibah atau mengumpat seseorang. Barang siapa yang berada dalam sekumpulan orang, lalu mereka mengumpat atau menjatuhkan harga diri seseorang yang tidak ada di kalangan mereka, maka hendaklah ia membela orang yang diumpat mereka itu, kemudian tinggalkanlah mereka agar ia tidak terbawa oleh dosa-dosanya mereka. Selanjutnya hadis yang ke-133 membahas tentang pemimpin yang dikehendaki baik atau buruk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Idza aradallahu bil amiri khairan ja'ala lahu wazira sidqin in nasiya dzakarahu wa in dzakara a'anah wa idza aradallahu bi ghairu dzalik ja'ala lahu wazira su'in in nasiya lam yudzakkirhu wa in dzakara lam yu'inhu. Rawahu An-Nasa'i. Artinya, apabila Allah menghendaki kebaikan kepada amir atau raja, maka dia menjadikan untuknya seseorang patih atau pembantu yang setia. Apabila ia lupa, patih akan mengingatkannya, dan bila mana ia ingat, patih membantunya. Apabila Allah menghendakinya selain dari itu, maka dia menjadikan untuknya patih yang jahat, yaitu apabila ia lupa, patih tidak mengingatkannya, dan apabila ia ingat, patih tidak mau membantunya. Riwayat Imam Nasa'i. Jadi seorang raja atau presiden atau pemimpin, apabila ditakdirkan baik oleh Allah, maka Allah menjadikan baginya pembantu yang setia. Apabila ia keliru, diluruskannya, dan apabila benar, dibantunya dengan tulus. Sedangkan apabila ia ditakdirkan buruk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia menjadikan untuknya pembantu yang jahat. Dalam arti kata, apabila ia keliru, dibiarkannya, dan apabila benar, tidak dibantunya. Hadis yang ke-134 membahas tentang etika menjamu tamu. Idza akala ahadukum ma'a jama'atin wa syabi'ah, apabila seseorang di antara kalian makan beserta jamaah atau banyak orang, wala yarfa' yadahu, lalu kenyang, maka janganlah mengangkat tangan.
qawmu hatta yarfa'al qawmu fa innahu yuqjilu jalisahu, atau berhenti makan sebelum semua orang yang ada mengangkat tangannya, karena sesungguhnya hal itu akan membuat malu teman seduduknya. Rawahul Baihaqi, riwayat Imam Baihaqi. Hadis ini menjelaskan tentang sopan santun dalam menjamu tamu. Apabila seseorang menjamu segolongan tamunya, maka janganlah ia berhenti dahulu, sekalipun ia telah kenyang. Karena apa? Karena nanti tamu-tamunya merasa malu terhadapnya, sehingga mereka pun berhenti pula memakan jamuannya, padahal mereka masih belum kenyang. Hal ini merupakan salah satu cara yang baik untuk menghormati seorang tamu. Selanjutnya hadis yang ke-135 tentang berhaji dengan harta haram. Idza hajjar rajulu bimalin haramin, apabila seseorang mengerjakan ibadah haji dengan harta yang haram, faqala labbaika, lalu ia mengucapkan labbaika atau kupenuhi panggilanmu. Qala lahu azza wa jalla, Allah Subhanahu wa taala menjawabnya, la labbaika wala sa'daika, tiada labbaika dan tiada sa'daika bagimu, atau artinya tiada pemenuhan dan tiada kebahagiaan bagimu. Rawahu Dailami, riwayat Ad-Dailami. Jadi ibadah haji itu merupakan kewajiban bagi setiap muslim yang harus ditunaikan sekali seumur hidupnya. Apabila seseorang hendak mengerjakan ibadah haji, maka ongkosnya harus dihasilkan dari usaha yang halal ya tentunya, karena Allah tidak mau menerima kecuali hanya dari yang halal. Dalam hadis lain disebutkan bahwa sesungguhnya Allah itu maha baik, dia tidak mau menerima kecuali yang baik-baik. Pengertian baik dalam hadis ini identik dengan pengertian halal. Dalam hadis ini ditegaskan bahwa bila seseorang pergi haji dari hasil yang haram, maka hajinya tentunya tidak akan diterima. Hadis yang ke-136 membahas tentang menyebut-nyebut kebaikan seorang mayat. Udhkuru mahasina mautakum wa kufu an masawihim. Rawahu Tirmidzi an Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Artinya, sebut-sebutlah oleh kalian amal baik orang yang mati di antara kalian, dan janganlah kalian menyebut-nyebut keburukannya. Riwayat Imam Tirmidzi melalui Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Pada hadis yang lalu telah disebutkan bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, katakanlah hal-hal yang baik, karena sesungguhnya para malaikat mengamini apa yang diucapkan oleh keluarga mayat. Hadis ini menegaskan bahwa dianjurkan bagi keluarga mayat hendaknya menyebut-nyebut kebaikan mayat, dan janganlah mereka menyebut-nyebut keburukannya. Dianjurkan demikian karena seperti yang disebutkan di atas bahwa para malaikat mengamini apa yang diucapkan oleh keluarga mayat. Dan hadis lainnya menyebutkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda sehubungan dengan masalah jenazah, kalian adalah saksi-saksinya Allah di buminya. Hadis yang ke-137 membahas tentang melumatkan makanan dengan zikrullah. Adzibu tu'amakum bidzikrillahi wassalati. Lumatkanlah makanan kalian dengan zikrullah atau mengingat Allah dan sholat. Wala tanamu alaihi, dan janganlah kalian tidur. Fataqsuwa qulubakum, setelah makan janganlah kalian tidur, karena akan menyebabkan hati kalian menjadi kesal atau keras. Rawahu Abu Nu'aim fi Tib an Aisyah radhiyallahu anha. Riwayat Abu Nu'aim di dalam kitab At-Tib melalui Siti Aisyah radhiyallahu anha. Pada hadis terdahulu telah disebutkan bahwa hal yang paling dikhawatirkan oleh Nabi SAW yaitu yang menimpa umatnya ialah banyaknya makan, banyaknya tidur, malas, dan lemah keyakinannya. Kemudian dalam hadis ini disebutkan penangkalnya, yaitu hendaknya kita melebur makanan yang baru kita makan dengan banyak melakukan zikrullah atau menyebut nama Allah dan mengerjakan sholat sunnah, dan jangan sekali-kali kita tidur sehabis makan, karena hal itu akan menyebabkan kita berperut besar, malas, dan berhati kesat atau tidak mau menerima petunjuk yang baik. Hadis yang ke-138 tentang 4 orang yang doanya tidak akan ditolak. Arba'u da'awatin la turaddu.
4 doa yang tidak akan ditolak yaitu da'watul haji hatta yarji', doa orang yang haji hingga ia kembali, wa da'watul ghazi hatta yasdur, doa orang yang berperang atau berjihad hingga berhenti, wa da'watul maridi hatta yabro'a, doa yang sakit hingga sembuh, wa da'watul akhiri akhihi bi dhahril ghaibi wa asra'u haula'i da'awati ijabatan, da'watul akhiri akhihi bi dhahril ghaib, doa seseorang terhadap saudaranya tanpa sepengetahuannya. Doa yang paling cepat diterima di antara doa-doa tersebut adalah doa seseorang terhadap saudaranya tanpa sepengetahuannya. Rawahu Ad-Dailami an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Riwayat Ad-Dailami melalui Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Hadis ini menjelaskan tentang doa-doa yang tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita menginginkan agar doa kita dikabulkan, maka apa yang disebutkan oleh hadis ini dapat dijadikan sebagai kunci keberhasilannya. Bila mana kita tidak mampu menunaikan ibadah haji, kita dapat meminta kepada saudara kita yang pergi haji untuk mendoakan kebaikan bagi kita. Demikian pula terhadap orang yang pergi ke medan perang dalam rangka berjihad di jalan Allah, dan kepada saudara kita yang sedang sakit, atau dengan kata lain, kita dapat minta kepada mereka agar mendoakan kita semuanya. Adapun doa yang paling cepat diterima di sisinya ialah doa seseorang bagi saudaranya tanpa sepengetahuannya. Dikatakan demikian karena apa? Karena berdoa termasuk ibadah, dan dalam ibadah syarat yang paling utama adalah ikhlas. Bila mana seseorang mendoakan saudaranya tanpa diminta dan tanpa diberitahu, berarti doa yang dipanjatkannya itu tulus timbul dari hati sanubarinya, sehingga doanya itu lebih cepat untuk dikabulkan. Wallahu a'lam. Hadis yang ke-139 mengenai munafik militan. Arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisun. Ada 4 perkara, barang siapa yang di dalam dirinya terdapat keempat perkara tersebut, berarti ia seorang munafik yang militan. Wa man kana fi khosmatan minhunna kana fi khosmatun minan nifaqi hatta yad'aha. Dan barang siapa yang dalam dirinya terdapat salah satu di antaranya, berarti ia menyandang sifat munafik hingga ia meninggalkannya. Idza haddatsa kadzaba, yaitu apabila berbicara berdusta, wa idza wa'ada akhlafa, dan apabila berjanji beringkar, wa idza ahada wadara, dan apabila bersumpah melanggar, wa idza khasama fajara, dan apabila bersengketa curang. Rawahu Syaikhan an Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Riwayat Syaikhan melalui Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Pada hadis nomor 4 disebutkan bahwa ciri orang munafik itu ada 3, yaitu bila berbicara dusta, bila berjanji ingkar, dan bila dipercaya berkhianat. Kemudian dalam hadis ini disebutkan 4 macam pertanda orang-orang munafik, yaitu apabila berbicara berdusta, apabila berjanji ingkar, apabila bersumpah melanggar sumpahnya, dan apabila bersengketa curang atau tidak jujur. Barang siapa menyandang salah satu dari sifat tersebut, berarti dalam dirinya terdapat sebagian sifat munafik hingga ia meninggalkannya. Dan apabila di dalam dirinya terdapat keempat sifat tersebut, berarti ia benar-benar orang yang munafik. Kesimpulan makna hadis ini ialah memperingatkan kita dari sifat-sifat yang tercela itu dan menganjurkan kepada kita agar mengoreksi diri sendiri. Bila ternyata terdapat salah satu dari sifat tersebut, hendaknya kita segera meninggalkannya. Selanjutnya hadis yang ke-140 membahas tentang orang yang diharamkan masuk neraka. Arba'un man kunna fi harramahu Allah ta'ala 'alan nari. Ada 4 perkara, barang siapa dalam dirinya terdapat keempat perkara tersebut, niscaya Allah mengharamkan neraka baginya. Wa ansamahu minasyaitani, dan niscaya dia memeliharanya dari setan, yaitu man malaka nafsahu hina yarghabu, seseorang yang dapat menguasai dirinya ketika berkeinginan, wa hina yarhabu wa hina yashtahi, ketika merasa takut
ketika berselera. Wa hina yaghdabu arba'un man kunna fihi nasyarallahu ta'ala alaihi rahmatahu. Dan ketika marah dan apabila ada 4 perkara lainnya, barang siapa di dalam dirinya terdapat keempatnya, niscaya Allah Ta'ala akan menyelimutinya dengan rahmatnya. Wa adkhalahu jannatahu, dan akan memasukkannya ke dalam surga. Man awa miskinan, yaitu seseorang yang beri tempat berteduh kepada orang yang miskin, wa rahimad dha'ifa wa rafaqa bil mamluki, dan belas kasihan kepada orang yang lemah lembut terhadap hamba sahaya, wa anfaqa 'alal walidain, dan menafkahi kedua orang tuanya. Rawahul Hakim, riwayat Hakim. Barang siapa yang dapat menahan dirinya sewaktu berkeinginan, dapat menguasai dirinya ketika merasa takut, dan dapat mengekang dirinya sewaktu berselera, serta dapat menahan dirinya ketika sedang marah, niscaya Allah tidak akan memasukkannya ke dalam neraka dan memeliharanya dari godaan setan. Yang dimaksud dengan berkeinginan adalah menyangkut masalah nafsu syahwat. Yang dimaksud dengan rasa takut ialah yang berkaitan dengan nahi mungkar, dan yang dimaksud dengan berselera adalah berkaitan dengan masalah makanan, pakaian, kendaraan, dan lain sebagainya yang berlebihan. Sedangkan yang menyangkut marah dikecualikan marah yang karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa yang memberikan tempat berteduh kepada orang miskin, belas kasihan terhadap orang yang lemah, kasih sayang kepada hamba sahaya, dan menjamin penghidupan kedua orang tuanya, niscaya Allah akan melimpahkan rahmat kepadanya dan memasukkannya ke dalam surganya. Baik, kita cukupkan ngaji kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah pada hari ini. Semoga dapat bermanfaat. Sebelum ditutup, alangkah baiknya kita bersama-sama membaca doa kafaratul majlis terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli syukran jazilan ala ihtimamikum wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.